SD Yasporbi 3. Suatu hari di negeri yang nyaman, damai, dan juga kental akan budayanya, tinggallah si Pitung, seorang pendekar yang gagah berani. Sayangnya, negeri yang ditinggali Pitung ini terusik oleh datangnya para penjajah Belanda. Para penjajah Belanda ingin sekali menguasai tanah dan seluruh kekayaan yang ada di negeri tersebut. Nama negeri ini adalah Batavia, atau sekarang terkenal dengan sebutan Jakarta. Pitung sudah cukup lama menaruh dendam kepada para pejabat Belanda dan juga antek-anteknya. Mereka adalah orang-orang yang serakah dan tidak pernah mau mempedulikan nasib rakyat yang hidup miskin. Di pagi yang cerah, Pitung sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya, Mamat dan Ji. Ternyata benar tebakan mereka. Beberapa saat kemudian, muncullah Jainab yang pulang dari pasar dan lewat di depan mereka. Jainab si kembang desa memang idola kaum muda karena selain pintar masak, senang menolong, rajin mengaji, dan gemar menabung. Jainab itu juga berparas cantik. Tapi ternyata Jainab itu gak cuma disukai oleh pemuda Betawi, tapi dia juga disukain sama bos besar VOC, orang Belanda yang lagi berkuasa di daerah tersebut. Bos besar ini bernama Meneer Thomas van Houten. Mirip ya sama merek coklat bubuk. Hehehe. Nah, Van Houten ini sudah lama ditinggal istrinya meninggal. Sekarang dia hidup dengan dua anaknya yang bernama Maria dan Veronica. Di saat yang sama, Meneer Van Houten dan juga kedua anaknya berjalan-jalan melihat keadaan kota. Meneer sangat suka tempat ini. Makanya dia benar-benar sangat ingin menguasai daerah ini. I'm going so bored with my life here. Bosan, you know? Pero, we have enjoyed our life here. Ini negeri yang sangat bagus, orang-orang baik dan ramah. Kita harus enjoy dengan kita punya hidup. Papi pengen kuasai negeri ini. Negeri orang Betawi yang kaya raya, tetapi mereka bodoh, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Oke, Papi. Demi mewujudkan rencananya, rupanya Van Houten sudah janjian dengan tuan tanah. Dia berencana membeli beberapa tanah dari tuan tanah itu. Dan tuan tanah memang akan menjual tanah-tanah itu kepada Meneer. Meskipun itu berarti tuan tanah akan mengkhianati negerinya sendiri. Good morning, Miller. Good morning, Bapak Jafra. Kamu panggil saya Bapak Jafra, panggil Johnson. Terus lagi lah, Bapak Jafra. Bagaimana pesanan air, tanah yang saya pesan 2 minggu lalu? Aduh, bukannya ayah nggak becus, Bener. Tadi tuh ada tuh dagangan tuh, jadi warganya susah-susah sekali tuh, Bener. Ayah nggak mau tahu itu urusan. Yang penting ayah harus bangun gudang rempah-rempah nanti. Punya dagangan tuh, Bener, dari Rablong, sementara si Pitung itu, yang tidak bisa dikalahkan, Bener. Siapa itu Pitung? Pokoknya ayah harus kelar juga nih. Harus kelar nih ayah punya gudang rempah-rempah nanti. Tapi ayah butuh money, mesti. Mani lagi. Buat you. Yang penting harus kelar ya. 2 minggu yang akan datang, ayah punya gudang rempah-rempah. Nah, kalau sekarang kita akan lihat nih rutinitas Pitung.
kalau lagi malam hari seperti ini, biasanya Pitung akan mengaji dan belajar ilmu bela diri. Dia berguru dengan Kong Haji, Haji Mugeni. Waalaikumsalam. Apa tuh? Ketemu dia tadi? Iya, itu suruh nyuci piring sama motor ya, Mak. Halo. Bagus lo. Kalau mau cari ilmu tinggi, tetap lo bantu malu. Jangan lupa bantu orang susah juga. Jangan sombong di orang. Iya, emang ingat terus kalau Kong Haji. Bella. Iya, Beb, ada apa? Bikinin kopi nih buat si Pitung. Udah repot-repot. Enggak, Mak, ya nggak ngapain tuh. Mak cuma upload foto-fotonya di Instagram. Ya. Kong Haji. Jauh. Ini kok nggak gitu? Mau di Instagram. Apa itu namanya? Instagram. Yang punya ya? Punya apa lo? Hah? Punya apa? Punyanya pas sampai yang punya. Yang lape. Sama tuh punya. Jauh. Pitung dan Kong Haji langsung tuh mainin jurus-jurus silat. Saantero Batavia kenal sama Bang Pitung. Ilmu bela dirinya sangat sakti mandraguna. Belum ada loh yang bisa mengalahkannya. Konon katanya Pitung itu punya jurus yang namanya rawa rontek. Nah, jurus ini bikin Pitung gak bisa dilukain sama senjata apapun. Wajar aja jika Tuan Tanah merasa takut sama Pitung. Keesokan paginya di rumah Tuan Tanah sedang menikmati pagi bersama istrinya sambil melihat para garis-garis cantik menari. Lagi asik-asiknya melihat gadis-gadis cantik menari, tiba-tiba datang dua pendekar sakti yang katanya mampu mengalahkan Pitung. Ini Mbak, ayah dengar mama abang katanya butuh silat aku Mbak. Ya ayah nih Bang, itu silat aku nih dari Betawi. Ya, lo belum lihat nih, ini ayah bukti Bang nih, ini gerakan ayah nih Bang nih. Ini kalau kena tangan ayah kanan ya, begitu, mati dulu Bang buat musuh-musuh ayah Bang. Oh, Pak, berangkat lagi mau pengen lihat. Itu mah gampang dah tuh, tinggal ngadepin lawannya aja. Gitu. Lawannya itu yang sudah jago silat banget. Ya elah kok, jangan khawatir dah sama Aye. Aye itu terkenal di daerah Tanapa. Kok bapak dan abang jawab apa? Aye kok yang kabur semua lawan Aye. Emang udah lu tahu siapa yang lu mau matiin? Iya, Aye dapat tugas tuh bang amal, tugas Aye bang. Matiin si Pitung tuh. Ya kecil bang, Pitung 10 pintu juga Aye hadapin bang. Yakin? Kan Aye punya ilmu sakti bang. Oh, bangetan lu, tapi lu disuruh 10.000. Ya kan Bang DP, ya udah kasih Bang berapa Bang? Gimana orang kaya Bang? Iya, saya gitu udah lu kok. Iya. 100.000 boleh banyak Bang. Kalau enggak buat hari ini Bang. Tugas lu buat siapa? Mancing segitu. Ayo terima nih kok, Mbak. Tapi masa 100 banget kan yang berat kan bunuh orang cerita itu gimana? Tapi itu Mbak, itu juga DP ya. Itu yang bagian iya. Tunggu aja nanti kalau udah mati itu si itu baru dia Kali lagi ya. Penting tuh, ada reaksi ya. si itu sampai mati ya. Siap bos, ayo jalanin laksana bos. Tapi jangan lupa nih Pok, DP masih kurang. Beres, ini kan orang kaya masa sih itu kagak percaya masih tes. Siap dah. Udah bos ya. Assalamualaikum. Sudah ya. Di saat yang sama di rumahnya Jainab,
Pitung, Mamat, Ji lagi asik ngobrol tuh sama Jainab, Rohaye, dan juga Jamile. Apa sih? Konser apa? Lagi ya. Ini kan pink ya, Jamile? Pink. Gimana ya mau ngasih tahu ada kota ini? Enak, katanya lu mau nikah sama si Menir. Jangan mau. Daripada kita gosip, mendingan kita tahu dari info teman. Iya bang, kemarin mah untuk centang-centang yang mau beli datang rumah Aye. Aye takut bang, takut. Ya, udah bener lu sama gua. Ganteng. Iya kan? Iya. Sama dia. Tua. Tua. Rambut kayak orang sakti. Mendingan gua kan. Betul, mending sama nih jagoan gua. Nah, iya. Centang-centang yang mau beli rumah Aye. Aye kan takut kalau lu di posisi Aye bagaimana? Datengin centeng yang serem-serem Aye. Sabar lagi deh, biar Aye ngurusin dulu. Pagi sampai lu tadi, ya Allah. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh orang asing yang manggil-manggil namanya Pitung. Mana yang namanya si Pitung? Nih, kali ini gua nih, centengnya Menir. Belum tahu nih, pakai. Ternyata dia adalah orang suruhannya Menir. Waduh, ada apa tuh orang? Belum tahu dia, sini lo. Lu siapa? Nanya-nanya temen gua. Ikan sepat, ikan gabus. Dicampur sama lele. Lu jangan banyak ngomong, bagus. Mamat dan Ji langsung pasang badan. Mereka langsung gaya-gaya silat. Dan hal itu hanya menunggu sambil mengamati. Perkelahian pun tak bisa dihindari. Mereka berkelahi sambil mengadu jurus-jurus mereka masing-masing. Ternyata centeng-centeng tersebut memang hebat. Hanya sekali pukulan, Mamat dan Ji langsung pingsan tak berdaya. Jainab, Rohaye, dan Jamile ketakutan. Mereka buru-buru menyingkir ke pinggiran. Melihat teman-temannya yang gak berdaya, Pitung langsung bersiap maju melawan. Pitung pun bersiap untuk menyerang centeng tersebut. Dan centengnya pun bersiap untuk menyerang Pitung. Namun ternyata Pitung memang sangat sakti. Centeng tersebut terpental sebelum sempat memukul. Saking takutnya, centeng tersebut langsung lari tunggang langgang. Pitung benar-benar sakti nih. Yuk gagal lagi. Bertongkat. Aduh Menir, aduh. Benar-benar si Pitung tidak bisa mempan oleh senjata apapun Menir. Bilang Pitung sakti tidak bisa mempan dengan senjata. Ai tidak peduli. Dicari lagi jagoan yang bisa ngalahin si Pitung. Kata Liu semua, Ai tangkap. Iya Menir. Selesai bertarung, Pitung teringat ada pesanan maknya yang belum sempat dia beliin. Duh, mak pasti marah nih, batin si Pitung. Pitung pun langsung pergi dari rumah Jainab dan dia buru-buru belanja. Saya belanja, dia langsung pulang. Dan ternyata bener dong, maknya Pitung udah marah-marah. Tidak bener loh apa deh. Udah dibilang pergi dari pagi sampai sore lu baru pulang. Ampun, Ma, ampun. Jadi ngomel-ngomel dulu aja tadi. Ayo beli jengkol buat ini jengkol ya udah marah dulu. Tega banget rumah aja lu ya. Udah mah udah sakit. Ya Allah, beda banget deh dibukin mama sakit kerasa banget. Aduh, ini tadi beliin jengkol. Ini jengkol enak banget, udah saya recommended banget buat emak dah. Ini belinya jauh, ini ya. Dah ya ampun toh, baik amat dah. Begini kan dia paling enak makan udah malam-malam. Jadi Tapi itu recommended banget walaupun jelas. baru nak buat toh. Dan, mak mau masak dulu ya. Ya, yang enak ya.
Selesai marah-marah, emak pun mengajak Pitung masuk ke dalam rumah. Namun ternyata dari tadi Maria dan Veronica memperhatikan Pitung yang sedang dimarahi emaknya. Oh my god, the man is so handsome. Cool banget. I like him. OMG, poor guy. Oh, why? You starting on him? Let's go, Sisi. Let's go. No, sekarang dari situ ya. Ternyata Maria diam-diam kagum dengan ketampanan Pitung. Tapi dia malu mengakuinya. Sesampainya di rumah, Maria terus memikirkan Pitung. Dia bertanya-tanya, siapa sih sosok lelaki tampan tersebut? Saat asik melamun, tiba-tiba terdengar suara orang berteriak-teriak memanggil ayahnya. Maria yang penasaran keluar rumah, begitu pula dengan Menir. Tuan Tanah pun segera pergi dari rumah Menir. Dia sangat ketakutan. Akhirnya, dia mengirim anak buahnya untuk memata-matai Pitung. Pitung kerap berlatih ilmu bela diri di rumah Haji Mugeni. Dan dia pun menyuruh anak buahnya ke sana untuk mengetahui apa kelemahan Pitung. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dapat selama ini ke Menteri. Kenapa? Kemarin. Anak buah Tuan Tanah pun berhasil menguping pembicaraan Tuan Haji. Apa? Masih? Iya. Nanti tenang. Lu main lu udah tinggi. Orang-orang kayak mereka mah nggak akan bisa main lu. Kan lu mah bisa cari cuma 60 mas. Dia pun mendapatkan yang sangat penting. Dengan hati yang senang dan senyum licik, dia pun langsung bergegas meninggalkan tempat itu dan menuju ke rumah Tuan Tanah agar dapat segera melaporkan informasi ini kepada Menir. Keesokan harinya, Maria berjalan-jalan lagi di dekat rumah Pitung. Ia sangat berharap dia bisa ketemu dengan Pitung. Dan ternyata benar, sosok lelaki tampan itu sedang duduk. Tanpa ragu, Maria pun datang menghampiri Pitung. Morning. Ada apa nyonya? Boleh ayah tahu siapa sih punya nama? Saya itu. Pitung, dia kan musuh papi aku. Gawat kalau sampai papi tahu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah pasukan bersenjata. Mereka bersiap untuk menyerang Pitung. Tapi Peter Van Houten sangat kaget. Dan dia langsung marah saat lihat anaknya ada di rumah Pitung. Please, here, Maria. No, papi, no. Tangkap anak saya. Ya, No, papi. Bukan salah Pitung. Maria salah Pitung, papi. Menir pun mengambil senjatanya yang berisi peluru emas. Kemudian segera menembakkannya ke arah Pitung. Pitung tidak tahu bahwa peluru tersebut adalah peluru emas. Tapi peluru tersebut tepat mengenai jantung Pitung. Pitung pun jatuh tersungkur ke tanah dan tewas seketika. Semua warga yang melihat Pitung menangis dan tidak menyangka bahwa kini pahlawannya telah tidak berdaya. Pitung belum murah darah. Semua warga yang melihat berteriak dan menangis. Mereka kehilangan sosok pahlawan yang selama ini melindungi daerah mereka. Berakhirlah kisah Pitung, jagoan dari tanah Betawi. Orang yang berani dan selalu membela orang yang lemah. Orang yang memperjuangkan negerinya hingga mengorbankan nyawanya. Konon karena kesaktian yang dimiliki oleh Pitung, bagian badan Pitung dibagi menjadi 3 bagian dan dikuburkan di 3 wilayah yang berbeda. Hal ini untuk menghindari Pitung yang hidup kembali. Jika kita mau melihat rumah Pitung, silahkan berkunjung ke daerah Jakarta Utara. Di sana, rumah Pitung masih kokoh berdiri.